Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maulida Farila dengan NIM 0704201041. Saya berasal dari kelas Biologi 2, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas dari ujian akhir semester mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh dosen saya, Ibu Rizky Amelia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai tentang regulasi ekspresi gen. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai regulasi ekspresi gen, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses penggunaan informasi genetik yang tersimpan di dalam gen untuk mensintesis senyawa-senyawa progen. Kemudian, apa saja sih senyawa-senyawa progen itu? Nah, senyawa tersebut termasuk protein. Selanjutnya ada tahapan regulasi pada ekspresi gen. Nah, apa saja sih tahapan regulasi pada ekspresi gen? Tahapan yang pertama ada proses transkripsi. Proses transkripsi ini adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA, dan proses transkripsi adalah proses yang memerlukan energi. Oleh sebab itu, pada proses ini dibutuhkan ATP. Transkripsi berlangsung pada sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Enzim utama yang berperan pada proses transkripsi ini adalah RNA polimerase. Aktivitas utama dari enzim RNA polimerase adalah menambahkan residu-residu ribonukleotida untuk membentuk rantai RNA. Kemudian proses yang kedua yaitu proses translasi. Proses translasi adalah protein disintetis oleh ribosom di sitoplasma dalam proses sequence protein yang disintesis ditentukan oleh informasi genetik yang terdapat di dalam molekul-molekul RNA. Informasi genetik yang terdapat di dalam mRNA tersebut dinamakan dengan kodon triplet karena tersusun oleh 3 buah nukleotida yang terletak secara bersisian. Kodon triplet dalam untai mRNA dibaca dari ujung 5 aksen ke arah ujung 3 aksen. Dan polimerisasi asam amino membentuk protein yang berlangsung dari ujung amino ke arah ujung karbonil. Sejenis protein di dalam sel memerlukan kerjasama dari 4 komponen yang membentuk kompleks translasi. Yang pertama yaitu ribosom yang mengkatalis pembentukan ikatan peptida. Kedua, protein-protein faktor translasi yang membantu ribosom dalam setiap tahap proses translasi. Ketiga yaitu mRNA yang membawa informasi genetik tentang protein yang disintesis. Dan yang terakhir yaitu amino asil atau tRNA yang membawa asam amino untuk membentuk untai polipeptida atau protein yang disintesis. Pada saat translasi, setiap asam amino akan dibawa ke ribosom oleh tRNA atau RNA transfer. Proses translasi. Proses translasi ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama ada inisiasi. Keempat komponen translasi yaitu ribosom, protein, faktor translasi mRNA, dan amino asil tRNA yang bergabung membentuk kompleks di posisi kodon, yaitu pertama atau kodon start dalam untai mRNA. Tahap yang kedua ada elongasi. Selama pembentukan polipeptida, kompleks ini bergerak atau melakukan translokasi sepanjang untai mRNA dengan arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Tahap yang ketiga yaitu terminasi. Kompleks ini akan terurai. Kedua subunit ribosom, subunit besar dan subunit kecil terpisah dan siap untuk berpartisipasi pada proses translasi berikutnya. Kemudian, apa sih perbedaan posisi dasar atau ground state dari gen prokariot dengan gen eukariotik?
Gen yang pertama yaitu prokariotik. Protein represor akan menduduki sekuens operator sehingga transkripsi tidak dapat dimulai. Yang kedua yaitu gen eukariotik. Protein-protein regulator transkripsi justru berperan untuk memudahkan aktivitas RNA polimerase, antara lain dengan jalan mengubah densitas atau posisi nukleosom, sehingga sekuens promotor lebih terekspos dan dengan demikian lebih mudah dikenali dan juga diikat oleh RNA polimerase. Sehingga pada sel-sel prokariotik, posisi dasar gen adalah on, yang dimana artinya siap untuk ditranskripsi. Apabila ada perhatian reseptor, maka transkripsi akan terhambat. Posisi dasar gen adalah off, artinya tidak siap untuk ditranskripsikan. Justru, protein regulator diperlukan untuk mengubah posisi off menjadi on, atau gen siap ditranskripsikan. Kemudian, apa sih pengertian dari operon? Nah, operon ini adalah satu set gen yang ditranskripsi di bawah kendali gen operator. Terlebih khususnya lagi, operon adalah segmen DNA yang mengandung gen yang berdekatan, termasuk gen struktural, gen operator, dan juga gen pengatur. Operon dengan demikian merupakan unit fungsional transkripsi dan juga regulasi genetik. Selanjutnya ada contoh dari operon. Contoh yang pertama yaitu operon LAC. Enzim-enzim yang dikode oleh operon LAC ini yaitu enzim-enzim yang diperlukan untuk katabolisme laktosa yang akan disintesis apabila di dalam mediumnya yaitu tempat tumbuh bakteri terdapat laktosa. Di sini sebagai induktor sintesis enzim. Apabila di dalam medium tidak terdapat laktosa, maka ekspresi gen-gen yang terdapat dalam operon ini tidak berlangsung, sehingga biosintesis enzim-enzim yang diperlukan dalam katabolisme laktosa akan terhambat. Yang kedua yaitu operon TRP. Operon TRP ini mengkode protein-protein yang berperan dalam biosintesis triptofan atau ETRP. Kelompok gen ini, seperti halnya operon LAC, diregulasi oleh represor yang berikatan dengan sekuens operator. Aktivitas represor TRP untuk mengikat sekuens operator akan diperkuat apabila ia terikat dengan triptofan. Dalam hal ini, triptofan disebut dengan korepresor. Nah, kemudian apa sih yang terjadi pada regulasi operon triptofan ini dalam sel yang mengekspresikan bentuk mutan dari TRP represor? Yang pertama yaitu tidak dapat berikatan dengan DNA. Gen akan terus diaktifkan yaitu secara permanen. Yang kedua, tidak dapat mengikat triptofan. Gen akan terus dihidupkan. Yang ketiga, berikatan dengan DNA. Walaupun tidak ada triptofan, gen akan dimatikan atau dinonaktifkan sepenuhnya. Kemudian, apa yang akan terjadi pada skenario 1, 2, dan juga skenario 3 apabila sel sebagai tambahan memproduksi protein TRP represor normal dari gen kedua yang normal? Dalam skenario 1 dan 2, molekul penekan triptofan normal akan sepenuhnya memulihkan pengaturan enzim biosintesis triptofan. Sebaliknya, ekspresi protein normal tidak akan berpengaruh pada skenario 3. Hal ini dikarenakan operator triptofan akan tetap ditempati oleh protein mutan, bahkan dengan adanya triptofan. Selanjutnya ada peran cis-acting sequence dan trans-acting factors dalam regulasi ekspresi gen eukariotik. Cis-acting sequence ini merupakan sequence yang berada di arah 5 aksen dari situs awal atau start site transkripsi atau sequence promotor yang berperan untuk berlangsungnya proses inisiasi transkripsi. Trans-acting factors berperan sebagai aktivasi transkripsi dengan jalan yang berikatan dengan DNA pada sekuens promotor. Lalu ada domain fungsional trans-acting factors. Yang pertama ada DBD.
atau DNA binding domain adalah protein domain yang dilipat secara independen yang mengandung setidaknya satu motif struktural yang membedakan DNA berantai ganda ataupun tunggal. DBD dibutuhkan untuk berikatan dengan DNA. Yang kedua ada cis acting domain atau CRE adalah domain yang mengatur transkripsi aktif atau non-aktif yang terkait waktu dan tempat tertentu di dalam sel. Nah, kira-kira analogi apa yang dapat ditarik antara transacting factors yang meregulasi ekspresi gen pada sel-sel eukariotik dengan faktor-faktor yang mempunyai peran yang serupa dalam sel bakteri? Jadi, secara sederhana, transacting faktor eukariotik dan faktor transkripsi pada bakteri prokariot dapat diandalkan seperti jalan tol dan jalan biasa. Misalkan saja kita ingin pergi ke kota Jakarta. Kita bisa melalui jalan tol yang cepat dan melalui jalan biasa yang lebih jauh, tetapi tujuan akhirnya sama, yaitu sampai pada kota Jakarta. Transkripsi dan transaksi diibaratkan sebagai kota Jakarta, sedangkan bakteri diibaratkan sebagai jalan tol, karena transkripsi dan translasi bisa dilakukan bersamaan, sedangkan eukariotik melebihi jalan biasa karena sel eukariotik ini lebih kompleks dan proses ekspresi gen yang terjadi dalam dua tahap terpisah di dua tempat yang berbeda dengan sel. Faktor transkripsi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya transkripsi DNA eukariotik oleh enzim RNA polimerase II. Faktor transkripsi TF2B berperan sebagai jembatan atau penghubung antara TF2D dan RNA polimerase II yang membantu interaksi antara TBP atau subunit dari TF2D dan RPB1 atau subunit pada RNA polimerase II. TF2B juga berinteraksi dengan BRE atau B recognition element. Elemen promotor ini terdapat pada tata box, sehingga diperkirakan berperan dalam seleksi titik awal transkripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mutilasi pada TF2B menyebabkan bergesernya titik awal transkripsi. Sebelum situs awal transkripsi, ada sekuens non-translasional yang disebut dengan promotor. Bagian promotor ini umumnya mengandung sekuens tata yang berulang atau disebut dengan tata box. Dan pada bagian ini, RNA polimerase berikatan untuk memulai proses transkripsi. Di arah ujung 5 aksen yang lebih jauh lagi, terdapat CCAAT box yang memiliki peran penting dalam regulasi transkripsi. Di samping itu, biasanya terdapat beberapa sekuens konsensus lain di mana berbagai protein atau transkripsi terikat untuk pengendalian proses transkripsi. Beberapa sekuens pemacu dan penonaktif transkripsi dapat ditemukan dekat atau kadang jauh dari sekuens gen struktural. Sekuens yang berperan dalam poliadenilasi ini berasal dari molekul mRNA hasil. Sekuens yang berada di arah 5 aksen dari situs awal merupakan bagian transkripsi yang paling penting dalam inisiasi transkripsi. Pada bagian ini dibentuk kompleks transkripsi yang dimana secara umum bagian ini disebut dengan sekuens promotor. Dalam genom eukariotik terdapat beberapa sekuens yang sangat dikonservasi. Salah satu diantaranya adalah yang dikenal dengan tata box sekuens Sloin yang juga sering ditemukan dalam promotor, tetapi tidak selalu ada. Adalah sekuens CCAAT atau yang disebut dengan chat box dan box GC. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.